Oke, ketemu lagi dengan saya teman-teman di materi pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan belajar sama-sama mengenai salah satu tools yang akan kita gunakan, yaitu KNIME. Jadi di pertemuan ketiga ini teman-teman perhatikan dulu saja, lihat dulu saja, karena saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan KNIME, bagaimana menginput datanya, bagaimana kita menggunakan beberapa note yang ada di KNIME, dan bagaimana menghubungkan note-note tersebut dengan sebuah algoritma yang bisa membantu kita mengembangkan data untuk nantinya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oke, kita mulai ya. Yang pertama teman-teman ya, untuk menggunakan note dulu yang paling mudah ya. Misalkan ini di sini saya sudah memberikan sebuah note ya, namanya Excel Reader ya. Jadi kita mau panggil note-nya gimana ya, tinggal ketik di sini nih ya. Kita harus sudah tahu note-nya yang mau kita gunakan apa gitu ya. Nah, kita ketikkan di sini Excel gitu ya. Nah, maka tinggal kita klik 2 kali, nanti dia akan muncul di dalam bidang kerjanya kita ya, sini ya. Oke, jadi nanti sebentar, kok nggak muncul? Oh, ini ada di atas ya. Nah, oke ya, kita kalau dia sudah ada, kita dia sedang dihapus. Oke ya. Nah, ini kita akan dulu ke sini ya. Nah, panggil datanya gimana? Tinggal diklik saja ya, klik kanan biasanya ya, configure. Nah, kita panggil data yang kita mau ya teman-teman. Oh, dia nge-lag ya. Nah, di sini browse ya. Itu kita panggil datanya seperti itu. Jadi kita browse dari sini ya, data yang ingin kita gunakan. Semudah itu teman-teman ya, memanggil note ya yang mau kita pakai. Jadi saya di sini pakai 2 buah note. Yang ini saya hapus dulu ya. Nah, kita nggak pakai. Nah, saya pakai 2 note ya. Yang pertama adalah note yang berisi data, namanya call data. Yang kedua, sebuah note yang berisi data, namanya kontrak data. Nah, saya jelaskan dulu datanya ya. Jadi saya sudah punya 2 data Excel. Yang pertama call data. Call data itu isinya apa ya? Isinya adalah ya, ini ya, sebuah record atau log ya lebih tepatnya ya, dari data-data pelanggan ya, sebuah perusahaan telekomunikasi ya. Dan ini di bukan di Indonesia ya, di luar negeri ya. Nah, jadi yang dicatat apa ya, jumlah voicemailnya ya, kemudian berapa penggunaan di siang hari, malam hari ya, kemudian sampai ke dari tengah malam ke pagi hari gitu ya. Kemudian berapa penggunaan menit untuk internasionalnya. Kemudian berapa kali dia menelepon customer service ya, kemudian total hari dalam satu panggilan, total panggilannya di siang hari berapa, total panggilan di malam hari berapa ya, kalau yang tadi kan menitnya ya. Kemudian total panggilan dari malam ke pagi berapa gitu ya. Dan ini biaya yang dicas untuk setiap customer. Nah, ini mungkin saya besarkan ya. Nah, kemudian dia berapa kali melakukan panggilan internasional ya, dan berapa dia kena charge ya. Ini kenapa nih sama-sama 3 tapi panggilan internasionalnya dia berbeda charge-nya ya, karena mungkin telepon ke negara yang berbeda, jadi biayanya pun berbeda ya. Nah, kemudian ini nomor telepon dari si orang tersebut ya. Ini jadi intinya adalah catatan telepon ya, berapa lama dia menelepon, berapa banyak dia menelepon ya, dalam mungkin ini dalam 1 minggu ya, dalam 1 tahun, yang akan kita gunakan untuk tujuan tertentu ya. Data-data ini akan kita gunakan untuk tujuan tertentu. Nah, tujuannya apa nanti ya. Oke, jadi ini data pertama nih teman-teman ya, berisi data panggilan telepon. Nah,
Data yang kedua, ini namanya kontrak data ya. Nah, ini kontrak data. Oh, saya ini dulu ya. Saya ini kan bentuknya CSV ya. Jadi di dalam sebuah NIME itu bisa menerima data dalam bentuk CSV. Jadi kita bisa menggunakan data-data ini ya. Jadi saya mau ganti dulu supaya ini mudah dilihat ya bentuk datanya. Bentar ya, saya jadi lupa ya. Oke, harusnya di sini ya. Oh, bukan ya, bentar ya teman-teman. Oke. Ya, di sini harusnya ya. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Dari data atau kita blok dulu nih ya. Oh, dia tidak mau. Oke, kita pilih harusnya itu mau ya. Nah, sudah ya. Oke, kita pilihnya pakai yang koma. Ya, kita pakai koma. Kita pisahkan dulu intinya ya. Supaya apa ya? Supaya lebih enak lihatnya gitu. Nah, nih sudah ya. Oke. Nah, lebih enak dilihat kan? Oke, ya, saya besarkan. Nah, oke. Jadi kalau ini berisi apa? Sama dengan yang tadi ya, cuman ini isi datanya adalah data si customer-nya ya. Nah, kontraknya pilih apa. Jadi kontrak tuh maksudnya tuh dia pakai paket apa gitu ya dalam sebuah provider telepon, dia pilihnya paket yang mana gitu ya. Nah, kalau ini adalah data customer-nya. Kalau yang tadi data panggilannya, ini data customer-nya kan dalam sebuah database biasanya kita pisahkan ya, khusus untuk data panggilan berapa menit, berapa lama, kemudian berapa banyak itu di sana, dan data customer-nya kita pisahkan dalam bentuk kontrak data. Nah, satu lagi adalah data nama customer gitu ya, data kredensial dari customer-nya gitu ya. Itu kita pisahkan lagi. Nah, tapi data kredensialnya kita nggak pakai, kita pakai data yang ininya. Nanti disatukan ya dengan menggunakan nomor teleponnya. Jadi disatukan nanti dalam di NIME-nya di join dengan menggunakan nomor telepon ini ya, area code dan phone. Nah, kalau ini isinya apa kontrak data ya? Ya sudah berapa lama di kita ya. Kemudian ini churn itu maksudnya apa? Itu masih nggak sih bersama dengan provider ini ya. Provider ini anggap saja sebut Telkomsel gitu. Apakah dia sudah pindah ke provider lain, ke XL ya, atau ke Tri misalkan kayak gitu ya. Nah, ini kalau 0 dia masih bersama dengan kita, kalau 1 dia sudah pindah ya. Kemudian ini apakah dia punya kontrak untuk internasional? Kalau dia tidak punya kontrak ya, ini isinya 1. Dia bisa telepon internasional nggak? Bisa, tapi harganya lebih mahal biasanya gitu ya. Dia juga ini sama voicemail ya, kalau dia tidak punya, kalau dia 0 dia punya. Seandainya dia tidak punya, angkanya 1, dia bisa voicemail nggak? Bisa, tapi harganya lebih mahal. Nah, kemudian ini state ya, berarti ini harusnya di Amerika Serikat ya, karena state-nya ini state Amerika Serikat. Jadi ini isinya datanya kontrak data, teman-teman ya. Nah, data-data ini diapakan ya? Nah, kita kembali ke NIME-nya ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, data-data ini ya kita masukkan ya ke dalam NIME ya. Yang pertama karena bentuknya XLS ya, kita taruh sebagai XLS ya, ini call data. Yang kedua kita pakai CSV ya untuk data yang kontraknya. Nah, Pak, ini kalau kita transfer dulu maksudnya kita convert dulu jadi Excel, bisa nggak? Bisa, bentuknya nggak CSV bisa ya, atau ada kembalikannya Excel ke CSV, pengen kita sama-sama CSV bisa ya. Itu dilakukan di Excel. Tapi ini kenapa saya buat seperti ini, untuk memberitahu kepada teman-teman. Jadi data yang berbeda formatnya, jenisnya itu bisa disatukan tetap di NIME ya. Jadi ini ada XLS, mungkin ada TXT gitu ya. Kalau memang di jenis datanya yang memang bisa disatukan, dia bisa disatukan ya. Ada namanya ARFF gitu ya. Nah, bisa aja teman-teman, silakan kalau mau pakai data-data tersebut. Nah, kita satukan di sini di joiner. Nah, di joiner ini ya, ini kita atur ya. Nah, tiap node itu punya ya teman-teman karakteristik berbeda ya. Joiner ini untuk menyatukan data. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya melakukan join pada ini ya,
apa yang disebut dengan area code dan phone. Jadi tadi kontrak data sama call data itu punya satu field yang sama, namanya area code dan phone. Ya, ini punya area code dan phone, tapi di dalam kontrak data tidak ada data ini. Kebalikannya, di dalam call data tidak ada data kontrak. Ya, jadi kita satukan. Ya, nah, setelah disatukan di sini, maka hasilnya akan jadi seperti ini, ya teman-teman ya, join table. Ya, nah ini ada semua tuh, ya. Ini udah disatukan nih datanya. Jadi fungsi dari joiner ini menyatukan tabel tadi ya menjadi satu tabel yang sama. Nah, dalam hal ini disatukan dengan area code sama phone. Teman-teman yang sudah belajar SQL harusnya mengerti fungsi join ini ya, menyatukan. Nah, kemudian saya memilih menjadikan number to string. Kenapa ya? Karena algoritma yang saya pakai gitu ya, ini pakainya decision tree. Nah, itu harus formatnya string ya. Kebalikannya kalau misalnya string to number, bisa nggak Pak? Bisa ya. Oh, karena formatnya number gitu ya. Jadi dilihatlah karakteristik si decision tree-nya. Atau kita sebenarnya bisa dia pakai string, pakai number sebenarnya bisa. Cuman kita mau bikin semua datanya string. Jadi yang number pun kita jadikan string. Ya, yang udah string biarkan saja, yang number jadi string. Nah, kita supaya ini datanya string semua bisa ya. Terserah itu teman-teman ya. Nah, jadi dilihat karakter dari algoritmanya. Jadi ini fungsi note berikutnya adalah mengkonversi jenis variabel ya dari number ke string. Nah, kemudian ini ya note untuk mempercantik. Namanya color manager. Color manager itu cuman saya tandai di sini yang 0 blue ya, yang cernnya 1 itu red. Nah, sini saya buka dulu ya. Tujuan dari penetapan workflow name yang ini ya teman-teman, model yang ini adalah untuk apa? Memetakan customer mana yang nanti ya dalam 1 bulan atau beberapa bulan ke depan dia tidak lagi bersama operator kita gitu ya. Anggap saja dia dari Telkomsel pindah ke operator lain, ke XL, ke Tri ya. Jadi ini memetakan dulu, memprediksi. Jadi kalau yang dia 0 dia tetap bersama Telkomsel, kalau dia channelnya 1 dia akan pindah. Jadi tujuan dari model ini adalah untuk memetakan oh kira-kira yang mana sih yang nanti nggak lanjut lagi ya. Nah, jadi sudah ditandai nih kira-kira ya warnanya. Jadi kasih warna. Jadi kalau teman-teman melihat di sini penentuan warnanya tadi ya, saya sudah menentukan warnanya gitu ya di sini ya. 0 ungu, 1 merah gitu ya, atau blue. Nah, kemudian nanti kalau sudah dipetakan berdasarkan data chain yang pertama akan seperti ini ya. Nah, ini tuh ya. Jadi kelihatan tuh teman-teman ya, di samping sini ya kelihatan. Nah, kalau sudah ya baru kita bagi. Nah, ini note untuk mempartisi. Nah, note untuk mempartisi ini ya, mempartisi data berapa banyak yang mau kita jadikan sebagai training data dan berapa data banyak data yang kita mau jadikan sebagai testing data ya, atau kita sebut training set dan test set gitu ya. Nah, ini dari mana teman-teman ya? Sekali lagi ya, saya mau sampaikan ini dapatnya dari referensi. Jadi kita baca referensi untuk decision tree ya. Berapa sih yang biasanya dipakai ya untuk penentuan partisi ya. Jadi sesuai dengan referensi tersebut kita pakai 80-20 gitu ya. Nah, jadi kebanyakan yang menggunakan decision tree itu partisinya dibagi 80-20. Oh, ada referensi lain Pak yang mengatakan hal yang berbeda, silahkan ya. Nah, nanti kita uji coba juga kalau training setnya kita tingkatkan misalkan jadi 90%, test setnya 10%, apakah hasilnya berbeda? Nah, kita bisa eksperimen juga ya, di sini jauh lebih mudah. Jadi saya taruh satu ke learner. Learner tuh yang ini proses pembelajaran mesin ini. Jadi mesin tuh akan belajar. Oh, yang kalau yang ini dia akan lanjut, yang ini tidak, yang ini lanjut, yang ini tidak, yang ini lanjut sampai dia pintar gitu ya. Pintar untuk apa? Pintar memprediksi. Nah, setelah dia pintar memprediksi, maka dia akan menceritakan hasilnya, pengetahuan yang dia dapat, dia akan ceritakan ke prediktor. Nah, nanti dengan test set ya, data yang akan dites, dia akan memprediksi data yang dites sebanyak 20 ya. Hasilnya ya akan ditaruh di sini ya. Nah, ditaruhnya di sini dia ditaruh di sini ya, di prediktornya hasilnya. Kemudian nanti dilakukan kalau ini adalah
tools untuk mengevaluasi ya. Setelah selesai ya disimpan di sini, dikembalikan ke sini dan ditaruh sebagai sebuah model. Ya, disimpan sebagai model. PMML writer ini adalah untuk menyimpan model ya dalam bentuk PMML. Jadi ini nih yang udah ngerti. Jadi kalau kita masukkan data yang sama gitu ya, masukkan data dia akan prediksi, oh ini akan lanjut, oh ini tidak. Jadi kita punya customer misalkan ya, Pak saya mau tahu nih kira-kira ya dia harus dikasih promosi lebih banyak nggak untuk periode ini gitu ya. Dia kira-kira bakal lanjut nggak sama kita. Kalau misalnya ada prediksi bakal nggak lanjut, saya mau kasih promosi lebih banyak supaya tetap bertahan di provider kita. Nah misalkan, nah kita bisa pakai model ini. Nanti kita lebih lanjut ya pakai ini. Sekarang kita ke tools evaluasinya dulu. Nah tools evaluasi ada namanya erosi curve ya untuk menggambarkan polanya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan ada scorer ya. Nah biasanya di sini teman-teman scorer ini yang paling sering dipakai. Kenapa? Karena di sini memperlihatkan akurasi ya. Akurasinya di atas 85% ya. Pak kok bisa tahu 85% dari mana? Dari referensi. Kalau di decision tree yang bagus itu harus akurasinya 85%. Nah, di sini udah 91%. F-measure-nya pun ya sudah mendekati 1 misalkan. Nah, maka kita bisa bilang bahwa model ini setelah dievaluasi modelnya baik gitu ya. Sebuah model yang baik, punya ketepatan yang baik. Ya. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana untuk mengetesnya kalau begitu ya. Nah, jadi kita bikin ya sebuah model ya. Sini ya saya sudah buat juga modelnya untuk membaca data ya. Membaca data tadi pakai namanya Excel. Ini teman-teman sebentar ya. Masih hitam nih, dia masih loading ya. Kita lagi proses ya. Oke. Nah, ini sudah keluar ya. Nah, jadi saya cuma baca data ya. Nih ya, jadi dia baca ya. Yang tadi ya PMML itu sudah disimpan tuh datanya ya, kita panggil PMML ya. PMML-nya jadi sebentar saya terlewat di sini tuh dia nanti nyimpan PMML teman-teman ya. Kita harus kasih tahu mau simpan di mana gitu ya, di configure dia memberitahu nih, oh kita mau simpan di folder kita di mana ya. Kalau sudah kita panggil di sini teman-teman ya, berdasarkan model ini ya. Jadi PMML reader pakainya kita panggil, kemudian kita ambil data yang baru. Nah data yang baru itu kayak gini teman-teman ya. Nah ini sama kayak gini. Oh kita ganti dulu ya tadi supaya mudah melihatnya. Sebuah datanya harus lengkap ya. Ya sudah ada nih kontraknya apa gitu ya. Kemudian dia ini ya. Oh sebentar. Bentar ya, oh ini nih. Nah, ini teman-teman ya, untuk datanya, jadi kita bisa lihat bahwa oh si ini, nah dia punya data-data ininya, data panggilannya ya lengkap sampai international charts ya. Ini area code-nya, ini kemudian ini data kontraknya. Jadi datanya sudah lengkap, sudah disatukan ya, tidak perlu pakai joiner lagi. Nah, data yang sudah disatukan kita masukkan ke sini teman-teman. Kita panggil di sini. Nah, untuk menggunakan model yang ada, ya, kita pakai namanya PMML predictor. Ya, nah di sini nanti kita bisa lihat, oh si orang ini tuh bakal lanjut nggak sih, gitu ya. Nah, di data to report ini ya, kita bisa lihat ya si orangnya ya lanjut nggak gitu ya di dalam table view ini ya. Nah hasilnya adalah ya di churn ya, churnnya prediction 0. Oh berarti dia lanjut ya, prediction churnnya ini ya sini ya, kita bisa lihat oh dia 0, berarti nanti dengan data ini si orang ini lanjut. Oh tidak perlu diberikan promosi lebih lanjut karena dia tuh pasti lanjut nanti bulan berikutnya tetap di provider kita. Kalau hasilnya 1 berdasarkan prediksi ini, maka dia akan diberikan promosi lebih lanjut. Di telepon mungkin, Pak gimana Pak dengan pelayanan provider kita, Bapak kami ada promosi ini, Bapak mau ini nggak, supaya intinya jangan berpindah ke provider lain ya. Nah itu kurang lebih teman-teman pemakaian Node di dalam NIME. Nah di dalam LMS ya, data-datanya
Ya, saya akan berikan juga teman-teman, jadi bisa coba ya. Selama teman-teman sudah install NIME-nya, data-data tersebut teman-teman bisa coba dan coba dijalankan di NIME teman-teman masing-masing ya. Itu saja dari saya untuk pertemuan 3. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.